Halo semuanya, hari ini kita akan membahas sesuatu yang kedengarannya sedikit aneh, tapi nyata. Ini adalah sebuah kisah dari dunia pertanian di Bangladesh tentang gimana caranya panen yang lebih sedikit, kok malah bisa menghasilkan untung yang lebih besar. Aneh kan? Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya dapat lebih sedikit, tapi hasilnya malah lebih banyak? Logikanya kayak nggak nyambung ya? Pertanyaan inilah yang akan kita jawab tuntas hari ini. Oke, sebelum kita bongkar paradoks ini, kita perlu lihat dulu gambaran besarnya. Soalnya, ini bukan sekedar eksperimen iseng, tapi ini adalah upaya buat menjawab tantangan yang sangat nyata di lapangan. Coba bayangin deh, penduduk makin banyak, artinya butuh makanan lebih banyak. Tapi, sekitar 32% lahan pertanian di pesisir negara itu justru makin sering kebanjiran atau tergenang air. Jelas ini bikin para petani pusing tujuh keliling. Tapi yang keren, para petani di sana nggak nyerah gitu aja. Mereka punya cara tradisional yang jenius banget buat ngakalin kondisi alam yang sulit ini. Kenalan yuk sama yang namanya sistem sorjan. Anggap aja ini kayak skoci penyelamat buat tanaman. Jadi tanahnya dibikin lebih tinggi, kayak gundukan panjang gitu. Terus di sela-selanya ada parit buat air. Jadi pas air datang, tanamannya tetap aman di atas skoci ini. Brilian! Nah, nggak berhenti di situ. Di atas skoci ini, petani sering pakai satu jurus lagi. Namanya tumpang sari. Idenya simple. Daripada tanam satu jenis tanaman doang, mending tanam beberapa jenis sekaligus di lahan yang sama. Kalau satu gagal, masih ada yang lain. Jadi risikonya lebih kecil. Dari sinilah para peneliti jadi penasaran. Sistem sorjan sama tumpang sari ini udah keren. Tapi, bisa nggak ya kita bikin lebih optimal lagi, biar hasilnya makin maksimal buat petani? Jadi mereka bikinlah sebuah eksperimen, gampang kok ngikutinnya. Tanaman utamanya itu brinjal, atau yang kita sering sebut terong. Nah, ada yang ditanam sendirian sebagai pembanding, terus ada juga yang ditanam barengan sama 5 sayuran lain. Mau dilihat mana nih kombinasi yang paling juara? Tujuannya jelas banget dan nggak neko-neko. Bukan cuma buat nyari tahu teori, tapi buat nemuin cara yang paling praktis dan paling nguntungin buat para petani di sana. Nah, disinilah ceritanya jadi seru. Pas hasil awalnya keluar, wah, hasilnya bener-bener di luar dugaan. Bikin kaget dan kayaknya bertentangan sama logika awal. Lihat deh grafiknya. Di sebelah kiri, kelihatan kalau terong yang ditanam barengan tanaman lain itu emang lebih tinggi. Tapi tunggu dulu, tinggi di sini bukan berarti bagus loh. Mereka itu jadi kurus janggung karena rebutan cahaya matahari. Beda sama grafik kanan, terong yang tumbuh sendirian daunnya lebih lebar-lebar, artinya dia lebih sehat dan subur. Data ini makin memperjelas, gampangnya gini, terong yang ditanam sendirian, dia juaranya. Buahnya lebih panjang, lebih berat, jumlahnya lebih banyak per tanaman, dan total panennya jauh lebih tinggi. Sementara yang ditanam barengan, hasil terongnya malah anjlok. Kalau lihat data ini aja, kayaknya gampang ya nyimpulinnya. Tumpang sari itu ide jelek dong. Mending tanam terong sendirian aja. Tapi, yakin nih, sesimpel itu jawabannya? Tentu aja enggak. Nah, buat nemuin jawaban yang benar, kita harus ganti kacamata. Kita nggak bisa cuma ngeliatin si terongnya doang. Kita harus lihat keseluruhan lahan sebagai satu sistem. Disinilah ada satu konsep keren namanya rasio kesetaraan lahan atau LIR. Anggap aja ini kayak skor bonus buat lahan kamu. Kalau skornya di atas 1, artinya tumpang sari itu lebih produktif. Misalnya LIR 1,76, itu artinya lahan 1 hektar kamu bisa ngasih hasil setara 1,76 hektar kalau ditanam terpisah. Efisien banget. Dan boom, data LIR ini ngebalikin semua asumsi kita tadi. Lihat deh grafiknya. Semua kombinasi tumpang sari skornya jauh di atas 1. Artinya, semuanya lebih produktif. Dan pemenangnya, terong plus kembang kol. Skor LR-nya 1,76. Itu artinya penggunaan lahannya hampir 2 kali lipat lebih efisien. Oke, lahannya jadi lebih efisien, itu keren. Tapi kan, ujung-ujungnya yang paling penting buat petani apa? Cuan dong, mana yang paling untung? Dan tabel ini, wow, jawabannya jelas banget. Coba lihat baris paling bawah. Kombinasi terong plus kembang kol, untung bersihnya hampir 2 kali lipat dibanding tanam terong doang. Jadi, meskipun panen terongnya turun, keuntungan totalnya malah meroket. Angka 2,125 ini yang jadi bintangnya. Ini namanya rasio manfaat biaya. Maksudnya apa? Gini,
Setiap satu taka, mata uang Bangladesh ya, yang dikeluarin petani sebagai modal, mereka dapat untung lebih dari 2 taka. Balik modalnya lebih dari 2 kali lipat. Luar biasa menguntungkan. Nah, inilah dia jawaban dari paradoks kita di awal. Betul, panen terongnya emang jadi lebih sedikit. Tapi, hasil panen kembang kolnya itu lebih dari cukup buat nutupin kekurangan itu. Malah untungnya jadi jauh lebih besar. Ini soal strategi total, bukan cuma hasil satu tanaman. Para penelitinya sendiri menyimpulkan dengan sangat pas. Dengan melihat gambaran besarnya, bukan cuma satu tanaman aja, mereka justru menemukan strategi yang lebih produktif, lebih untung, dan pastinya lebih bagus buat jangka panjang. Kisah ini ngajarin kita sesuatu yang penting kan? Kadang, solusi paling hebat itu bukan teknologi canggih, tapi cuma dengan mengubah cara kita mandang masalah. Jadi kepikiran ya, di hidup kita, jangan-jangan banyak juga solusi brilian yang sebenarnya ada di depan mata, tapi kita aja yang salah lihat.